dia insan yang agung, yaitu Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sebut insan yang agung? Keagungan ini disebabkan keagungan akhlaknya. Karena Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di akhlak yang agung. Maka orang yang mempunyai akhlak berarti dialah manusia yang agung. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pun manusia, bukan pun sekedar manusia yang berakhlak, bahkan beliau adalah sumber akhlak. Katakanlah beliau adalah sang akhlak, karena beliau mengaku sendiri dalam sabdanya, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan. Kata sempurna di sini dari bahasa Arab, kata utammim, tamam. Utamim itu maknanya siap, tamam itu maknanya siap. Jadi boleh kita artikan, Nabi mengaku bahwa aku diutus untuk menyiapkan akhlak. Itu sebab Rasulullah SAW adalah sang akhlak, manusia agung. Dalam muqaddimah muka surat 2 itu Allah berfirman, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Allah berfirman, maka orang-orang yang beriman kepadanya, ini kepada Nabi, wa azzaruhu, memuliakannya, wa nasaruhu, menolongnya, wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam bahasa Arab ayat ini disebut jumlah ismiyah, artinya bentuk berita, bukan bentuk perintah. Allah memberitakan orang yang beriman, orang yang memuliakannya, orang yang menolongnya, orang yang mengikuti Al-Quran yang dibawanya, mereka orang yang beruntung. Artinya bahwa ayat berita yang sebetulnya isinya perintah, artinya perintah yang diucapkan dalam bentuk pemberitahuan berita, adalah perintah yang agung. Karena teramat besar perintah ini, agar tidak terasa beban, maka diubah dalam bentuk berita. Maka sebetulnya ini perintah yang sangat agung sekali. Maka mengagungkan Rasulullah SAW itu adalah perintah. Alladzina amanu bihi wa azzaruh. Azzaruh ini kata lainnya bajjaluh.
mengagungkan karena kemegahan, kebesaran, itu azzaru. Artinya bahwa kita mengagungkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, Allah menyuruh mencintainya, mentaatinya, mendengarnya, mengikutinya. Maka dia sebenarnya mestilah orang yang kita agungkan. Kalau tidak, maka kurang menariklah perintah-perintah yang Allah perintah itu. Disuruh mentaatinya, disuruh mendengarnya, disuruh menteladaninya dan lain sebagainya. Tidak menarik kalau dia tidak agung, dan kalau kita tidak kagum, kalau kita tidak memandangnya mulia. Buka surah keempat itu kita akan memahami dulu dua perkara, yaitu cinta dan kekaguman. Kekaguman ini nama lain dari meneladani. Nah, orang yang diteladani itu adalah orang yang dikagumi tentunya. Namun sebelum itu ada perkara yang perlu kita pahami, bahwa seseorang tidak memandang, tidak melihat kalau orang itu agung disebabkan sifat-sifat tertentu jika orang itu tidak mempunyai sifat itu. Nilai kebesaran, keagungan seseorang ini disebabkan sifatnya, akhlaknya katakan. Maka jika orang tidak mempunyai akhlak yang sama, maka tidak melihat keagungan, kebesaran orang tersebut. Ya, karena sifat itu sesuatu yang abstrak, yang tak ada bendanya. Macam mana kita hanya mendengar saja Nabi itu azim karena akhlaknya. Allah menyuruh berselawat ke atasnya. Allah menyuruh mentaatinya. Bahkan mentaati dia sama dengan mentaati Allah. Kan betapa agungnya. Bahkan Allah mengatakannya, wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat, aku samakan penyebutan namamu untukmu, Allah Muhammad. Tetapi orang tidak merasakan bahwa dia agung kalau dia tidak punya sifat yang sama. Itu sebab para aulia menulis qasidah pujian tak habis-habisnya kepada Nabi. Karena bukan saja dia mengagungkan Nabi atas nas ayat perintah itu, tapi memang dia merasakan, menyaksikan keagungan itu. Apabila kita memiliki akhlak-akhlak yang sama, karena uswah, kudwah, meniru, mencontoh itu kan agar sama. Macam kita menulis khat, Ustadz tulis, dia buat yang dengan tulisan cantik, kita disuruh mengikuti, mencontohi. Berarti berusaha untuk menyerupai, menyamai.
kebaikannya itu, keindahannya itu. Kita tidak merasa bagaimana rasa keindahan itu kalau kita tidak dapat menuliskannya, mengungkapkan keindahan itu yang sama. Macam ada orang mengerti ilmu tentang seni ukir, seni lukis lah, atau ada binaan klasik zaman dulu yang punya nilai seni yang indah. Jika orang tak paham tentang seni, dia pergi tengok, ambil gambar, malah bertanya apa indahnya, debu-debu gini, ya sudah. Tapi bila yang punya nilai artistik, nilai keindahan, nilai seni yang sama, dia mungkin tak nak keluar dari situ, menatap dan terus mengaguminya. Karena sifat indah itu ada di sini. Dia boleh rasa itu. Tapi kalau tak, ambil gambar sudah. Orang yang tidak punya akhlak Nabi tak tahu bagaimana nak puji. Ini dia tak rasa indah. Nah, itu sebabnya sebelum kita menerangkan pernyataan Allah dalam Al-Quran akan keagungan-keagungan Nabi, kita bincang tentang cinta. Nah, cinta adalah sumber, ya, sumber sifat-sifat mulia, sumber karakter mulia, sumber akhlak. Orang apabila mencintai, nah, dia mulia di matanya. Kekurangannya, kesalahannya pun tertutupi. Kita bukan orang bersih, tapi orang yang mencintai kita memandang kita agung. Tengok, tanya kepada orang yang benci kita, dihitung keburukan kita banyak sangat. Tapi kalau ditanya orang yang mencintai kita, dia tak nampak. Cinta menutupi aib, cinta menutupi kekurangan, benci membuka. Yang tak buruk pun jadi buruk, ya. Maka kita kena punya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita boleh mengikuti, karena sumbernya itu cinta. Tengok ayat yang pada muka surah 5 itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Arti biasanya kita artikan, katakanlah jika engkau mencintai Allah, ya Allah suruh Nabi cakap gitu. Qul, katakanlah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Kalau sekilas kita pahami ayat ini, kita memahaminya, jika kita cinta kepada Allah, hidup cinta kepada Allah, ikuti Nabi, nanti Allah mencintai kita. Kan ini susunan tertib kalimatnya. Jika engkau ingin cinta Allah, ikuti aku, nanti Allah mencintaimu. Betul, tak salah. Artinya susunan
kalimat yang logik. Namun praktikalnya itu yang perlu kita paham. Saya beri contoh, misalnya saya mencintai wanita. Jika engkau ingin mencintai wanita ini, hormati orang tuanya misalnya, baru dia akan mencintai. Artinya bahwa saya baru boleh mencintai dia setelah menghormati ini, atau membayar ini, atau memberi ini. Coba kita pahami praktikal cinta itu macam mana. Kita mencintai orang, katakan saya mencintai wanita ini, mencintai dia ini bukan dengan cinta saya, tetapi cinta dia. Sebetulnya apa yang saya katakan kepada wanita ini, Dek, aku cinta padamu. Hakikatnya bukan itu. Hakikatnya, Dek, aku hanya cinta kepada diriku sendiri. Ambillah cintaku, cintai aku dengan cintaku. Karena orang perlu dicintai. Tak ada orang lain, sebetulnya tak ada orang lain mencintai kita, tak ada. Kalau bukan kita sendiri yang mencintai kita. Memang itu kudrat. Manusia lahir, tumbuh, Allah yang memelihara. Jelmaan sifat pemeliharaan ini adalah dia mencintai sendiri. Maka orang menjaga dirinya dari susah, dari sakit, dari derita, dari hakikatnya itu Allah yang menjaga. Kalau dicabut rasa penjagaan itu, mungkin dia akan bunuh sendiri. Buktinya ada orang membunuh diri karena Allah tak jaga lagi dah. Karena ini ciptaan Allah, maka mempunyai karakter rububiyah, di mana Allah mencintai dirinya sendiri, maka penjelmaan ciptaannya pun mempunyai karakter cinta kepada sendiri. Dikatakan dalam Al-Quran, innahu li hubbi khairi la syadid. Dia mencintai diri sendiri sangat berkesangatan. Namun dia perlu proyeksikan, proyeksikan itu ya. Di luar dirinya, cinta kepada dirinya itu dalam bentuk rupa yang akan mencintai dia. Maka kita perlu ada orang yang menyayangi kita, menjaga kita, memelihara kita, memenuhi keinginan kita, dan ya, kalau tak marah kita, ceraikan aku karena kau sudah tidak mencintaiku. Karena kalau mencintai itu, puan-puan, mencintailah. Seperti sinar mengeluarkan cahaya, tak akan sinar itu menerangi dirinya sendiri, mesti keluar. Durian baunya keluarlah, tak akan ke dalam. Cinta itu hanya memberi, seperti sinar. Tapi kenapa kita minta dicintai? Cakapnya mencintai, tapi minta dicintai. Sehingga seorang ulama yang mendalami tentang cinta mengatakan, tak ada orang mencintai orang lain, tak ada. Tak boleh. Tak ada, tak boleh, tak apa lagi ya? Tak ada lah. Lalu kita mengatakan aku cinta padamu, itu karena
dia nak dicintai. Bila orang nak menikah, ketika nafsu dia tak tahan, maknanya dia ingin dipenuhi. Kena lewat kawin, jadi tak dapat pilihan cantik lah, sudah yang penting segera nikah. Karena keperluan. Dia sayang kepada dirinya, cinta kepada dirinya, takut hancur. Maka sebetulnya mencintai itu, ya, karena cinta itu tidak menuntut, cinta itu tidak meminta, cinta itu tidak. Emak kepada anak itulah lambangnya, minta tak. Kalau kita cakap kepada anak, membalas itu untuk kebaikan dia kan, karena neraka kalau dia tak membalas. Jiwa orang tua yang cinta itu memang. Tapi sebetulnya cintaan orang tua kepada anak pun masih masuk ke dalam kategori cinta kepada dirinya, karena anak ini darah dagingnya. Coba ada dua anak, satu anak orang, dua anak kita bergaduh, maknanya dia tetap cinta kepada dirinya. Ayah, suami bergaduh dengan istri, suami cakap dengan istri, kau boleh pergi, tapi anakku, tengok, aku boleh ganti kau dengan yang lain, tapi anak tak boleh, kena dirinya sendiri. Jadi kalau kita ingin bercinta ini saling mencinta. Maknanya kita kena ambil cinta dia ini untuk kita gunakan mencintai dia. Dia perlu itu, dan kita pun perlu dia mengambil cinta kita untuk mencintai kita. Itu sebab pencinta memanggil kekasihnya, hatiku, jantung aku, jiwaku. Orang laki ketika nak menikah pergi, nak kemana? Nak cari jantung hatiku. Di mana jatuhnya? Nak mencari jantung hatiku, di manakah dia? Begitu jumpa dia tulis, engkaulah jantung hatiku, jiwaku, ruhku. Lagi orang Arab, ya, kalau cakap dengan kekasihnya, anta ruhi, anta kolbi, anta kabidi, anta dami, anta semua. Artinya kita tidak dapat bercinta sebelum mendapatkan cinta pencinta. Setiap orang pencinta dan setiap orang kekasih. Maknanya pencinta dan kekasih hanyalah dirinya. Sehingga dikatakan hubbul ghair ma fihil khair. Cinta kepada orang lain tak ada gunanya, untuk apa? Dan dikatakan lagi, innal mahbuba adamun. Kekasih itu tak ada, hanya dia khayalkan saja bahwa ini dia. Coba, cinta itu kan punya keinginan. Lelaki itu kalau nak kawin selalu macam orang berfilsafat. Bang, kenapa tak kawin? Laki kalau biasanya yang kawin lewat lah nih. Tanya, bang, kenapa tak kawin? Terus dia duduk, menatap matanya kosong, dia cakap gini, aku ingin mendapatkan wanita yang mengerti aku. Nah, saya suka mengenai lelaki yang lewat-lewat kawin itu. Saya tanya, kenapa antum tak kawin lagi? Selalu sama jawabannya, meskipun dia tak pernah buat seminar tentang, ya, sama jawabannya. Arab ke Melayu ke Jawa ke sama, selalu jawabannya, aku ingin mendapatkan wanita yang mengerti aku. Kalau jawab itu saya
makanya saya, kamu ada di sini ke? Kenapa orang minta dimengerti? Cinta itu mengerti orang kekasih, bukan? Maka saya tanya, kamu malaikat ke iblis? Loh, kenapa? Sehingga susah sangat tak dimengerti, kan? Kita manusia paham, manusia buat salah, buat benar itu manusia. Tapi kita terkadang ya, yang tak menyadari hakikat itu. Orang berbuat salah, kenapa kau berbuat salah? Loh, kenapa? Maafkanlah, sudah selesai. Itu pasal kita tidak punya modal hidup, yaitu akhlak. Itu alat untuk mengerti. Aku heran kenapa kau menyakitiku. Loh, manusia. Jika kita paham cinta, kita mengerti cinta itu sakit. Ini jangan-jangan di depan saya yang tua-tua pun tak paham cinta pula.